Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Davona dengan NIM 230320002. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen Krisis dalam Advokasi Agribisnis. Manajemen krisis merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kegiatan advokasi, terutama di sektor agribisnis yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, perubahan pasar, hingga perkembangan informasi di media digital. Dalam proses advokasi seringkali muncul berbagai tantangan seperti penyebaran informasi yang tidak benar, penolakan dari masyarakat, perubahan kebijakan secara tiba-tiba, maupun berbagai permasalahan lainnya yang dapat menghambat tercapainya tujuan advokasi. Oleh karena itu, setiap organisasi maupun kelompok yang melakukan advokasi harus memiliki kemampuan dalam mengelola krisis agar mampu menghadapi berbagai permasalahan tersebut secara cepat, tepat, dan terencana. Dengan adanya manajemen krisis yang baik, dampak negatif dapat diminimalkan sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan tujuan advokasi dapat tercapai. Melalui materi ini, kita akan mempelajari pengertian manajemen krisis, berbagai contoh krisis yang dapat terjadi dalam advokasi agribisnis, strategi menghadapi penolakan, ancaman maupun misinformasi, serta teknik membuat pernyataan resmi dan klarifikasi melalui media sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen krisis dalam konteks advokasi agribisnis. Manajemen krisis merupakan serangkaian proses dan tindakan yang dilakukan secara terencana untuk mempersiapkan, merespons, serta memulihkan keadaan ketika terjadi suatu peristiwa yang dapat menghambat tujuan advokasi, menurunkan kredibilitas organisasi ataupun merugikan kelompok yang sedang diperjuangkan. Dengan kata lain, manajemen krisis bertujuan agar organisasi mampu menghadapi berbagai situasi yang tidak diharapkan secara cepat, tepat, terkoordinasi sehingga dampak negatif yang ditimbulkan dapat minimalkan. Dalam kegiatan advokasi agribisnis, krisis dapat muncul kapan saja tanpa diduga sebelumnya. Krisis dapat berasal dari faktor internal seperti kesalahan komunikasi, kurangnya koordinasi antara anggota organisasi, ataupun keselamatan dalam menyampaikan informasi. Selain itu, krisis juga dapat berasal dari faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah, penyebaran berita bohong, kondisi ekonomi yang tidak stabil, bencana alam, maupun munculnya konflik kepentingan di antara berbagai pihak. Pada dasarnya, setiap kegiatan advokasi memiliki tujuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya petani, pelaku usaha agribisnis, maupun kelompok lainnya berkaitan dengan sektor pertanian. Namun, dalam proses memperjuangkan kepentingan tersebut, seringkali muncul berbagai tantangan yang dapat menghambat jalan advokasi. Apabila tantangan tersebut tidak segera ditangani, maka dapat berkembang menjadi krisis yang lebih besar dan berdampak terhadap kepercayaan masyarakat. Sebagai contoh, ketika beredar informasi yang tidak benar mengenai harga suatu komoditas pertanian, masyarakat dapat langsung bereaksi tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya. Akibatnya dapat terjadi kepanikan di pasar, penurunan kepercayaan terhadap produksi pertanian, bahkan muncul kebijakan yang kurang tepat dalam situasi seperti ini. Organisasi advokasi harus segera memberikan klarifikasi berdasarkan data dan faktanya. Selain menghadapi penyebaran informasi yang tidak benar, organisasi advokasi juga harus mampu menghadapi perubahan kebijakan yang terjadi secara tiba-tiba. Misalnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru mengenai ekspor-impor atau distribusi pangan yang berdampak langsung terhadap petani maupun pelaku usaha agribisnis. Kondisi tersebut memerlukan respon yang cepat agar kepentingan masyarakat tetap dapat diperjuangkan.
melalui penyampaian aspirasi yang didukung oleh data dan bukti yang akurat. Manajemen krisis juga berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam menjaga reputasi dan kepercayaan publik. Kepercayaan merupakan salah satu modal utama dalam kegiatan advokasi. Apabila masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap organisasi, maka berbagai informasi maupun rekomendasi yang disampaikan akan lebih sulit diterima. Oleh karena itu, setiap organisasi harus menjaga transparansi, kejujuran, serta konsistensi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di era digital saat ini, penyebaran informasi berlangsung secara cepat melalui media sosial dan internet. Sebuah informasi dapat tersebar luas hanya dalam hitungan menit. Oleh karena itu, kemampuan dalam mengelola krisis menjadi semakin penting. Organisasi harus mampu memantau perkembangan informasi, melakukan verifikasi terhadap berbagai isu yang muncul, kemudian memberikan respon yang cepat agar tidak terjadi penyebaran informasi yang menyesatkan. Selain itu, manajemen krisis juga memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, pemerintah, akademi, penyuluhan pertanian, media massa, kelompok tani, serta masyarakat perlu saling berkoordinasi agar setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Kolaborasi tersebut akan mempercepat proses penyelesaian krisis sekaligus meningkatkan efektivitas kegiatan advokasi. Hal lain tidak kalah penting adalah melakukan evaluasi setelah krisis berhasil diatasi. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui penyebab utama terjadinya krisis, menilai efektivitas langkah-langkah yang telah dilakukan, serta menyusun strategi yang lebih baik apabila permasalahan serupa terjadi di masa mendatang. Dengan demikian, organisasi akan memiliki pengalaman dan kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan berikutnya. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa manajemen krisis bukan hanya berfokus pada penyelesaian masalah ketika krisis sudah terjadi, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, kesiagaan, respon yang cepat, hingga proses pemulihan setelah krisis selesai. Oleh karena itu, setiap organisasi yang melakukan advokasi di bidang agribisnis harus memiliki kemampuan manajemen krisis yang baik agar tujuan advokasi dapat tercapai. Kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan membangun sektor agribisnis dapat berlangsung secara efektif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Nah, setelah memahami pengertian manajemen krisis, selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh krisis yang dapat terjadi dalam kegiatan advokasi agribisnis. Berbagai contoh ini menunjukkan bahwa krisis dapat muncul dari banyak faktor, baik yang berasal dari penyebaran informasi, perubahan kebijakan, maupun permasalahan yang terjadi di lapangan. Contoh pertama adalah menyebarkan berita hoax mengenai harga pangan saat ini. Informasi yang dapat menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial. Tidak jarang munculnya berita yang menyebutkan bahwa harga suatu komoditas seperti beras, cabai, atau minyak goreng mengalami kenaikan yang sangat tinggi, padahal informasi tersebut belum tentu benar. Berita seperti ini dapat menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat. Konsumen menjadi khawatir sehingga membeli barang dalam jumlah besar, sedangkan pedagang dapat memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga. Akibatnya kondisi pasar menjadi tidak stabil. Bagi organisasi yang melakukan advokasi terhadap petani, penyebaran hoax tersebut dapat menjadi krisis karena masyarakat dapat menyalahkan petani sebagai penyebab kenaikan harga. Padahal penyebab sebenarnya bisa berasal dari distribusi yang terganggu, cuaca ekstrim, ataupun faktor lain. Oleh karena itu, organisasi advokasi harus segera memberikan klarifikasi berdasarkan data resmi agar masyarakat memperoleh informasi yang benar. Contoh kedua adalah munculnya kebijakan pemerintah saat
Cara tiba-tiba, misalnya larangan ekspor atau impor suatu komunitas pertanian. Kebijakan ini dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi pelaku agribisnis. Sebagai contoh, apabila pemerintah menghentikan ekspor suatu komunitas secara mendadak, maka hasil produksi petani akan menumpuk. Contoh berikutnya adalah pencemaran nama baik terhadap suatu komunitas pertanian. Misalnya, terdapat tuduhan bahwa suatu komunitas berbahaya bagi kesehatan atau merusak lingkungan tanpa didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Sebagai contoh, apabila suatu komunitas petani mendapatkan pemberian negatif secara terus-menerus, maka konsumen mungkin akan memilih produk lain. Contoh selanjutnya adalah kegagalan suatu program pertanian berskala besar. Pemerintah sering melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan produksi pertanian maupun kesejahteraan petani. Namun, tidak semua organisasi dapat berjalan sesuai dengan rencana. Ada program yang mengalami kendala akibat kondisi alam, keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi, ataupun faktor teknis lainnya. Contoh terakhir adalah serangan personal terhadap tokoh advokasi. Dalam kegiatan advokasi, sering terdapat individu yang menjadi juru bicara organisasi ataupun tokoh yang dikenal masyarakat. Tidak jarang tokoh tersebut menjadi sasaran fitnah, penyebaran informasi palsu, ataupun pencemaran nama baik yang bertujuan melemahkan gerakan advokasi. Dari berbagai contoh tersebut dapat dipahami bahwa krisis dalam advokasi agribisnis dapat muncul dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, setiap organisasi harus selalu siap menghadapi berbagai kemungkinan dengan mengutamakan penggunaan data yang akurat, komunikasi yang baik, koordinasi yang efektif, serta respon yang cepat. Dengan langkah-langkah tersebut dapat negatif dari suatu krisis dapat diminimalkan dan tujuan advokasi tetap dapat terpercaya. Selanjutnya ada strategi menghadapi penilaian ancaman atau misinformasi. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah tetap bersikap tenang dan tidak memberikan respons secara emosional. Ketika muncul penolakan atau informasi yang tidak benar, seringkali masyarakat langsung bereaksi tanpa memeriksa faktor yang sebenarnya. Apabila organisasi ikut memberikan respon yang emosional, maka kondisi justru dapat menjadi semakin rumit. Oleh karena itu, setiap keputusan harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan didukung oleh data yang akurat. Strategi berikutnya adalah melakukan identifikasi terhadap sumber permasalahan. Organisasi perlu mengetahui apakah penolakan tersebut muncul karena kurangnya informasi, adanya kesalahpahaman, perbedaan kepentingan, atau memang terdapat informasi palsu yang sengaja disebarkan. Dengan mengetahui penyebab utama, organisasi dapat menentukan langkah penyelesaian yang paling tepat. Selanjutnya, organisasi perlu segera mengumpulkan berbagai data dan bukti yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Data menjadi dasar utama dalam memberikan klarifikasi kepada masyarakat. Apabila organisasi memiliki bukti yang kuat, maka informasi yang disampaikan akan lebih mudah dipercaya dan dapat mengurangi penyebaran isu yang tidak benar. Selain itu, komunitas yang baik juga menjadi salah satu strategi yang sangat penting. Organisasi harus mampu menyampaikan informasi dengan bahasa yang sederhana, sopan, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Penyampaian informasi yang terlalu rumit seringkali membuat masyarakat sulit memahami pesan yang ingin disampaikan. Sebaliknya, komunikasi yang jelas dan terbuka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. Dalam menghadapi ancaman maupun penolakan, organisasi juga harus menjaga hubungan yang baik dengan berbagai
stakeholder seperti pemerintah, akademis, media massa, kelompok tani, maupun masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak akan memperkuat posisi organisasi dalam menghadapi suatu krisis. Kerjasama yang baik yang mempermudahkan proses penyampaian informasi sehingga masyarakat memperoleh penjelasan dari berbagai sumber yang memiliki kredibilitas. Pengembangan teknologi digital juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menghadapi misinformasi saat ini. Organisasi dapat menggunakan media sosial, website resmi maupun berbagai platform digital lainnya untuk menyampaikan klarifikasi kepada masyarakat. Penyampaian informasi melalui media digital memungkinkan pesan dapat diterima dengan lebih cepat dibandingkan melalui cara konvensional. Namun demikian, penggunaan media digital harus tetap memperhatikan etika komunikasi. Informasi yang dipublikasi harus berdasarkan fakta, tidak mengundang unsur provokasi, tidak menyebarkan kebencian, serta tidak menyerang pihak lain secara pribadi. Tujuan utama advokasi adalah memberikan solusi, bukan memperbesar konflik yang sedang terjadi. Strategi lainnya adalah melakukan dialog secara langsung dengan pihak yang memberikan penolakan. Melalui dialog, organisasi dapat mendengarkan berbagai pendapat, memahami permasalahan yang terjadi, serta mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Pendekatan dialog biasanya lebih efektif dibandingkan saling menyalahkan melalui media sosial. Dengan demikian, strategi menghadapi penolakan, ancaman maupun misinformasi tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah, tetapi juga bertujuan menjaga kepercayaan masyarakat, memperkuat hubungan dan stakeholder, serta memastikan bahwa informasi yang beredar tetap berdasarkan data fakta yang benar. Apabila strategi tersebut diterapkan secara konsisten, maka kegiatan advokasi agribisnis akan mampu menghadapi berbagai tantangan secara lebih efektif dan profesional. Setelah mengetahui strategi umum dalam menghadapi penolakan, ancaman maupun misinformasi, langkah berikutnya yang sangat penting adalah membentuk tim krisis. Dalam setiap organisasi yang melakukan advokasi, keberadaan tim krisis sangat diperlukan agar setiap permasalahan dapat ditangani secara cepat, terarah, dan tidak menimbulkan kebingungan dalam mengambil keputusan. Tim krisis merupakan sekelompok orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola setiap situasi darurat untuk permasalahan yang dapat mengganggu jalanan kegiatan advokasi. Tim ini dibentuk sebelum krisis terjadi, sehingga ketika muncul suatu masalah, setiap anggota sudah memahami tugas dan peran masing-masing. Dalam sebuah organisasi advokasi agribisnis, tim krisis biasanya terdiri atas beberapa orang yang memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda-beda. Misalnya, terdapat seorang juru bicara yang bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat, seorang ahli komunikasi yang menyusun strategi penyampaian pesan, seorang ahli hukum mengambil permasalahan berkaitan dengan aspek hukum, serta perwakilan dari kelompok masyarakat atau petani yang sedang diperjuangkan. Setiap anggota memiliki peran yang saling melengkapi, sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih tepat. Juru bicara merupakan salah satu bagian terpenting dalam tim krisis. Orang yang ditujukan sebagai juru bicara harus mampu berkomunikasi dengan baik, menyampaikan informasi secara jelas, serta mampu menjawab berbagai pertanyaan dari masyarakat maupun media. Selain juru bicara, ahli komunikasi juga memiliki peran yang sangat penting. Tugasnya adalah menyusun strategi komunikasi, menentukan media yang akan digunakan, serta memastikan bahwa setiap pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh masyarakat. Ahli komunikasi juga bertanggung jawab memilih waktu yang tepat untuk memberikan klarifikasi sehingga informasi yang benar dapat segera diterima oleh publik. Apabila
krisis berkaitan dengan masalah hukum, maka krisis juga memerlukan ahli hukum. Kehadiran ahli hukum membantu memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta dapat memberikan perlindungan apabila terjadi sengketa hukum. Agar tim krisis dapat bekerja secara efektif, setiap anggota harus memiliki koordinasi yang baik. Komunikasi antara anggota harus dilakukan secara terbuka sehingga setiap perkembangan situasi dapat diketahui oleh cepat. Selain itu, setiap keputusan harus diambil berdasarkan masyarakat dan didukung oleh data yang akurat, agar tidak menimbulkan kesalahan dalam menyampaikan informasi. Tim krisis juga perlu melakukan simulasi atau latihan secara berkala. Latihan tersebut bertujuan agar seluruh anggota menghadapi berbagai komunikasi yang terjadi. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pembentukan tim krisis merupakan langkah awal yang sangat penting dalam manajemen krisis. Dia memiliki pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang baik, kemampuan komunikasi yang efektif, serta didukung oleh data yang akurat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pentingnya kesiagaan dalam manajemen krisis agribisnis. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penanganan suatu krisis adalah kesiapan sebelum krisis itu terjadi. Banyak orang yang beranggapan bahwa manajemen krisis baru dilakukan ketika suatu masalah muncul, yaitu melalui berbagai upaya pencegahan dan persiapan yang matang. Semakin banyak kesiapan suatu organisasi atau pelaku agribisnis, maka semakin kecil pun dampak negatif yang akan ditimbulkan ketika krisis benar-benar terjadi. Dalam sektor agribisnis, berbagai bentuk krisis dapat muncul kapan saja tanpa diprediksikan secara pasti. Sebagai contoh, perubahan cuaca ekstrim dapat menyebabkan banjir dan kekeringan yang mengakibatkan gagal panen. Selain itu, serangan hama dan penyakit tanaman juga dapat menurunkan hasil produksi dalam waktu yang relatif singkat. Tidak hanya itu, fluktuasi harga komoditas, keterlambatan distribusi, hingga penyebaran informasi yang tidak benar melalui media sosial juga dapat berkembang menjadi krisis apabila tidak segera ditangani. Karena itu, kesiapan menjadi langkah awal yang sangat penting. Kesiapan berarti mempersiapkan segala sesuatu sebelum terjadi keadaan darurat. Persiapan tersebut mencakup menyusun rencana menangani krisis, identifikasi sebagai risiko yang mungkin muncul, membentukkan tim yang bertanggung jawab, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan dan simulasi. Misalnya, sebuah kelompok tani yang berada di daerah rawan banjir dapat menyusun langkah-langkah antisipasi sebelum musim hujan tiba. Mereka dapat memperbaiki saluran irigasi, menyediakan pompa air, memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap genangan, serta menjalin komunikasi dengan penyuluh pertanian dan pemerintah daerah. Dengan adanya persiapan tersebut, kerugian akibat banjir dapat dikurangi dibandingkan apabila tidak ada pencemaran sama sekali. Selain kesiapan dari sisi teknis, kesiapan juga harus didukung oleh komunikasi yang baik. Informasi mengenai potensi krisis harus disampaikan secara cepat, akurat, dan mudah dipahami oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Apabila informasi terlambat atau tidak jelas, maka masyarakat dapat mengalami kepanikan dan bahkan mengambil keputusan yang keliru. Oleh sebab itu, setiap organisasi perlu memilih mekanisme
komunikasi yang jelas agar menyampaikan informasi tetap berjalan dengan baik meskipun sedang menghadapi kondisi darurat. Pada era digital saat ini, kesiagaan juga semakin didukung oleh perkembangan teknologi berbagai aplikasi pertanian, sistem perakiraan cuaca, sensor digital, drone hingga media sosial membantu pemerintah maupun pelaku agribisnis memperoleh informasi lebih cepat sehingga keputusan dapat diambil dengan segera. Sebagai contoh, informasi perakiraan cuaca dari BMKG dapat menjadi dasar bagi petani dalam menentukan waktu tanam agar risiko gagal panen akibat cuaca ekstrem dapat minimalkan. Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa kesiagaan bukan hanya sekedar persiapan menghadapi bencana, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam membangun ketahanan sektor agribisnis. Semakin baik kesiapan yang dimiliki, maka semakin cepat proses penanganan krisis dapat dilakukan, semakin kecil kerugian yang ditimbulkan, dan semakin mudah proses pemulihan setelah krisis berakhir. Setelah membantu tim krisis, langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah melakukan pemantauan dan deteksi dini terhadap berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Dalam kegiatan advokasi agribisnis, kemampuan mendeteksi suatu permasalahan sejak awal sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mengelola krisis. Semakin cepat suatu permasalahan diketahui, maka semakin besar peluang untuk mencegah krisis berkembang menjadi lebih luas. Pemantauan merupakan kegiatan mengamati berbagai informasi yang beredar, baik melalui media massa, media sosial, website, forum diskusi, maupun laporan dari masyarakat. Tujuan utama pemantauan adalah mengetahui apakah terdapat isu yang dapat mengaruhi kegiatan advokasi, menurunnya kepercayaan masyarakat, atau merugikan petani melakukan pelaku agribisnis. Di era digital seperti sekarang, informasi dapat menyebar dalam hitungan detik. Sebuah unggahan di media sosial dapat dilihat oleh ribuan bahkan jutaan orang hanya dalam waktu yang singkat. Pemantauan juga dilakukan untuk mendeteksi munculnya misinformasi, disinformasi maupun hoax. Tidak semua informasi yang beredar di internet dapat dipercaya. Banyak informasi yang belum melalui proses verifikasi tetapi sudah menyebar luas dan dipercaya oleh masyarakat. Apabila organisasi tidak segera memberikan klarifikasi, maka informasi yang salah tersebut dapat mempengaruhi opini publik dan menimbulkan kepanikan. Saat ini proses pemantauan dapat dilakukan menggunakan berbagai alat digital atau social listening tools. Alat tersebut membantu organisasi mengetahui seberapa sering suatu isu dibahas, kata kunci yang paling banyak digunakan, hashtag yang sedang populer, serta bagaimana tanggapan masyarakat terhadap suatu permasalahan. Informasi hingga sangat berguna sebagai dasar dan menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif. Setelah melakukan pemantauan dan deteksi dini, langkah berikutnya yang sangat penting dalam manajemen krisis adalah melawan misinformasi dan hoax. Pada era digital seperti sekarang, penyebaran informasi berlangsung sangat cepat melalui media sosial, aplikasi pesan instan, maupun berbagai platform digital lainnya. Informasi yang tidak benar dapat tersebar hanya dalam hitungan menit dan dipercepat oleh banyak orang sebelum sempat dilakukan klarifikasi. Oleh karena itu, organisasi yang melakukan advokasi harus mampu menghadapi misinformasi secara cepat, tepat, dan berdasarkan fakta. Misinformasi merupakan informasi yang salah
salah tetapi disebarkan tanpa sengaja karena kurangnya pemahaman. Sementara itu, hoax adalah informasi palsu yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menyesatkan masyarakat. Kedua hal tersebut sama-sama dapat menimbulkan dampak yang besar terhadap kegiatan advokasi, terutama apabila kegiatan dengan sektor agribisnis yang menyangkut kepentingan petani, pelaku usaha, dan masyarakat luas. Langkah pertama dalam melawan misinformasi adalah menyajikan fakta dan bukti yang jelas. Organisasi tidak boleh memberikan tanggapan hanya berdasarkan opini atau dugaan. Setiap klarifikasi harus didukung oleh data yang valid, hasil penelitian maupun informasi resmi dari lembaga yang berwenang. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah mempercayai informasi yang disampaikan karena memiliki dasar yang kuat. Langkah kedua adalah melakukan klarifikasi kepada publik. Klarifikasi harus dilakukan secara segera mungkin agar informasi yang salah tidak semakin meluas. Menyampaikan klarifikasi dapat dilakukan melalui media sosial, situs resmi organisasi, konferensi pers, ataupun media komunikasi. Selain itu, isi klarifikasi harus singkat, jelas, mudah dipahami, dan langsung menjawab informasi yang sedang berkembang di masyarakat. Selain memberikan klarifikasi, organisasi juga perlu melakukan edukasi kepada masyarakat. Edukasi bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membedakan informasi yang benar dan informasi yang tidak benar. Masyarakat perlu diajak untuk selalu memberikan sumber informasi, membandingkan dengan data resmi, serta tidak mudah membagikan berita yang belum terbukti kebenarannya. Upaya edukasi ini penting karena masyarakat memiliki literasi digital yang baik akan lebih sulit dipengaruhi oleh hoax. Apabila informasi palsu terus disebarkan melalui platform digital tertentu, organisasi juga dapat melaporkan konten tersebut kepada pihak platform atau pihak yang berwenang. Langkah ini bertujuan agar penyebaran informasi yang menyesatkan dapat segera dihentikan sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat maupun pelaku agribisnis. Dengan melalui berbagai langkah tersebut dapat dipahami bahwa melalui misinformasi dan hoax bukan hanya sekadar membantu informasi yang salah, tapi juga membangun budaya komunikasi yang jujur, terbuka, dan berdasarkan data. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat dapat tetap terjaga, kegiatan advokasi berjalan dengan baik, dan tujuan pembangunan sektor agribisnis dapat tercapai secara lebih efektif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara membuat pernyataan resmi dan aplikasi di media sosial bagi salah satu langkah penting dalam manajemen krisis. Di era kita saat ini, media sosial telah menjadi sarana komunikasi yang sangat cepat dalam menyampaikan informasi. Pernyataan resmi merupakan informasi yang dikeluarkan secara langsung oleh organisasi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap suatu permasalahan yang sedang terjadi. Tujuan utama dari pernyataan resmi adalah memberikan penjelasan kepada masyarakat, meluruskan informasi yang untuk menyelesaikan permasalahan, serta terbuka dan profesional. Dalam penyusunan pernyataan resmi, hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan telah melalui proses verifikasi. Organisasi tidak boleh terburu-buru memberikan pernyataan apabila data yang dimiliki belum lengkap. Informasi yang salah justru dapat memperbesar krisis dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Dalam menyusun pernyataan resmi, hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa seluruh informasi yang akan disampaikan telah melalui proses verifikasi. Organisasi tidak boleh terburu-buru memberikan pernyataan apabila data yang dimiliki belum lengkap. Isi pernyataan resmi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Hindari penggunaan istilah yang terlalu teknis karena tidak semua masyarakat memiliki latar belakang yang sama.
Setelah itu, pernyataan resmi harus menjelaskan fakta yang sebenarnya. Organisasi perlu menyampaikan apa yang terjadi, penyebaran permasalahan, langkah-langkah yang sedang dilakukan untuk mengatasi, serta komunikasi organisasi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Penyampaian informasi yang lengkap akan membuat masyarakat merasa bahwa organisasi bersikap terbuka dan bertanggung jawab. Media sosial menjadi salah satu saluran yang paling efektif untuk menyampaikan aplikasi karena mampu menjangkau masyarakat dalam waktu yang sangat singkat. Berbagai platform seperti Instagram, Facebook, X, YouTube, maupun TikTok dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi resmi kepada publik. Selain dalam bentuk tulisan, klarifikasi juga dapat disampaikan melalui infografi, video singkat, ataupun siaran langsung, sehingga masyarakat lebih mudah memahami isi pesan yang disampaikan. Setelah krisis berhasil ditangani dan koordinasi mulai kembali normal, langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah melakukan evaluasi dan mempelajari pasca krisis. Banyak yang menganggap bahwa ketika suatu krisis telah selesai, maka pekerjaan organisasi juga telah selesai. Padahal justru pada tahap inilah organisasi memiliki kesempatan untuk belajar dari pengalaman, sehingga dapat menghadapi situasi serupa dengan lebih baik di masa yang akan datang. Evaluasi pasca krisis merupakan proses untuk menilai seluruh tindakan yang telah dilakukan selama menghadapi krisis. Organisasi perlu melihat apakah strategi yang diterapkan sudah berjalan dengan baik, apakah komunikasi kepada masyarakat sudah efektif, apakah koordinasi antar anggota tidak berjalan lancar, serta apakah tujuan penanganan krisis telah berhasil dicapai. Hal pertama yang perlu dievaluasi adalah kecepatan respon organisasi dalam situasi krisis. Waktu menjadi faktor sangat menentukan. Organisasi perlu menilai apakah respon yang diberikan sudah cukup cepat atau justru terlambat, sehingga informasi yang salah terlanjur menyebar luas. Selanjutnya, organisasi juga perlu mengevaluasi kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Apabila informasi yang diberikan juga sudah jelas, mudah dipahami, dan berdasarkan data dan akurat. Aspek lain yang harus dievaluasi adalah kinerja tim krisis. Organisasi perlu memiliki apakah setiap anggota telah menjalankan tugas dengan baik, apakah organisasi berjalan lancar, dan apakah berbagai tanggung jawab sudah sesuai. Apabila ditemukan kendala, maka organisasi dapat melakukan perbaikan terhadap struktur tim maupun mekanisme kerja sehingga lebih siap menghadapi krisis berikutnya. Setelah itu, evaluasi juga dilakukan terhadap penggunaan media digital. Organisasi dapat melihat media mana yang paling efektif digunakan selama penanganan krisis. Misalnya, apakah informasi lebih cepat diterima masyarakat melalui Instagram, Facebook, YouTube, atau media lainnya. Hasil evaluasi tersebut kemudian harus dikuantifikasi dalam bentuk laporan. Laporan ini harus berisi kronologi kejadian, langkah-langkah yang telah dilakukan, hasil yang tercapai, hambatan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Setelah mempelajari seluruh tahapan manajemen krisis, mulai dari mengenali krisis, membentuk tim krisis, melakukan pemetaan dan deteksi dini, melawan misinformasi dan hoax, penyusunan pernyataan resmi, hingga melakukan evaluasi pasca krisis, dapat kita pahami bahwa penanganan krisis merupakan proses yang harus dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Dalam bidang agribisnis, krisis dapat muncul kapan saja dan dalam berbagai bentuk. Krisis dapat disebabkan oleh bencana alam, perubahan iklim, serangan hama dan penyakit tanaman, penurunan harga komoditas, kelangkaan pupuk, hingga penyebaran informasi yang tidak benar.
Oleh karena itu, setiap organisasi maupun lembaga yang bergerak di bidang agribisnis harus memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan tersebut. Kesiapan tidak hanya berupa penyediaan sumber daya manusia, tetapi juga kesiapan dalam mengumpul data, membangun sistem komunikasi yang baik, serta memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Salah satu pelajaran penting dari materi ini adalah bahwa komunikasi yang baik merupakan kunci utama dalam menghadapi krisis. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus cepat, jelas, jujur, dan didukung oleh fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan komunikasi yang baik, kepercayaan masyarakat dapat tetap terjaga meskipun organisasi sedang menghadapi berbagai tantangan. Selain komunikasi, penggunaan data juga akurat juga jadi faktor yang sangat menentukan. Data membantu organisasi memahami akar permasalahan, menentukan langkah penyelesaian yang tepat, serta memberikan dasar yang kuat dalam setiap pengambilan keputusan. Tanpa adanya data valid, penyelesaian masalah akan lebih sulit dilakukan karena keputusan yang didasarkan pada dugaan atau opini. Dengan memahami seluruh materi ini, diharapkan kita mampu menjelaskan sumber daya manusia yang siap menghadapi berbagai tantangan di sektor agribisnis. Kita diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat, menjaga kepercayaan masyarakat, serta kontribusi dalam menciptakan pembangunan pertanian yang lebih maju, tangguh, dan berkelanjutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu studi kasus mengenai penerapan manajemen krisis dalam bidang agribisnis yang menangani wabah penyakit mulut dan kutu atau PMK pada ternak sapi di Indonesia. Penyakit mulut dan kutu merupakan penyakit yang menyebar hewan berkuku belah seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba. Pada tahun 2022, Indonesia kembali menghadapi penyebaran wabah PMK setelah puluhan tahun dinyatakan bebas dari penyakit tersebut. Penyebaran penyakit ini terjadi dengan sangat cepat di berbagai daerah dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan peternak maupun masyarakat. Akibat penyebaran PMK, banyak ternak mengalami demam, luka pada mulut dan kuku, kehilangan nafsu makan, serta mengalami penurunan berat badan. Meskipun tingkat kematian pada ternak dewasa relatif rendah, penyakit ini menyebabkan produktivitas ternak menurun sehingga pendapatan peternak ikut berkurang. Dalam kondisi tersebut, pemerintah segera membentuk tim penanganan krisis yang melibatkan Kementerian Pertanian, Dinas Peternakan Daerah, dokter hewan, penyuluh, aparat keamanan, akademis, dan organisasi peternak. Tim ini bertugas melakukan pengawasan, pengendalian penyebaran penyakit, serta memberikan informasi yang benar-benar kepada masyarakat. Tahap pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data mengenai jumlah ternak yang terverifikasi, lokasi penyebaran penyakit, jumlah kematian ternak, serta daerah yang memiliki risiko penularan tinggi. Setelah pengumpulan data, pemerintah juga melakukan pemantauan secara berskala terhadap perkembangan kasus melalui sistem pelaporan digital. Dengan adanya sistem tersebut, informasi mengenai penyebaran PMK dapat diperoleh lebih cepat sehingga tindakan pengendalian dapat segera dilakukan. Dalam proses komunikasi krisis, pemerintah aktif penyampaian informasi melalui konferensi pers, media sosial, televisi, radio, dan situs resmi pemerintah. Informasi yang disampaikan meliputi gejala PMK, cara penularan, langkah pencegahan, serta kebijakan pemerintah dalam mengendalikan wabah. Tujuannya adalah masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak mudah percaya terhadap berita yang belum terbukti kebenarannya. Pada saat yang sama, muncul berbagai informasi yang tidak benar di media sosial. Misalnya ada yang menyebutkan bahwa daging sapi dari daerah terdampak tidak boleh dikonsumsi atau seluruh ternak terverifikasi pasti akan mati.
Informasi seperti ini menimbulkan kepanikan di masyarakat dan menyebabkan permintaan terhadap produksi peternak menurun. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah segera memberikan klarifikasi berdasarkan hasil penelitian para ahli dan data ilmiah. Pemerintah menjelaskan bahwa daging-daging ternak yang sehat dan diperoleh sesuai standar keamanan pangan. Selain komunikasi kepada masyarakat, pemerintah juga memberikan pendamping kepada peternak, penyuluh, dan dokter hewan turun langsung ke lapangan untuk memberikan edukasi mengenai cara menjaga kebersihan kandang, melakukan disinfeksi, mengenali gejala PMK, serta melaporkan apabila terdapat ternak yang menunjukkan tanda-tanda penyakit. Pemerintah juga melakukan program vaksinasi terhadap ternak yang sehat sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit. Distribusi vaksin dilakukan berdasarkan data jumlah ternak di daerah sehingga pelaksanaan lebih efektif dan tepat sasaran. Setelah kondisi mulai terkendali, pemerintah melakukan evaluasi terhadap solusi proses penanganan krisis. Evaluasi tersebut meliputi kecepatan pelaporan kasus, efektivitas distribusi, digunakan sebagai dasar untuk menyusun strategi lebih baik apabila terjadi wabah serupa di masa mendatang. Dari studi kasus ini dipahami bahwa keberhasilan penanganan krisis sangat tergantung pada koordinasi berbagai pihak. Penggunaan dapat akurat, komunikasi yang terbuka, serta kemampuan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Krisis tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak, tetapi memerlukan kerjasama antara pemerintah, akademi, tenaga kesehatan, peternak, media, dan masyarakat. Melalui studi kasus PMK ini kita dapat melihat bahwa manajemen krisis yang dilakukan secara cepat, terencana, dan berverifikasi data mampu mengurangi dampak kerugian, menjaga kepercayaan masyarakat, serta membantu mempercepat pemulihan sektor peternakan sebagai salah satu kegiatan penting dari agribisnis di Indonesia. Nah, kasus selanjutnya adalah penanganan krisis akibat viralnya video sayur di pasar yang dianggap mengandung pestisida berlebihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, seorang pengguna media sosial mengunggah video yang memperlihatkan sayuran di sebuah pasar tradisional. Dalam video tersebut disebutkan bahwa sayuran tersebut mengandung pestisida dalam jumlah yang sangat tinggi, sehingga tidak layak dikonsumsi. Video tersebut kemudian menjadi viral dan dibagikan oleh ribuan orang tanpa dilakukan pencegahan terlebih dahulu mengenai kebenaran informasinya. Akibat video tersebut, masyarakat jadi khawatir untuk membeli sayur di pasar. Banyak konsumen memiliki kurangi pembelajaran, bahkan teralih ke produk lain. Dampak tidak hanya dirasakan oleh pedagang, tapi juga oleh petani yang pemasok hasil panen ke pasar. Penjualan menurun, harga sayuran turun drastis, dan berbagai hasil panen tidak terjual sehingga mengalami kerugian. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah daerah, dinas pertanian, dinas ketahanan pangan, serta balai pengawasan pangan secara berlakukan langkah-langkah penanganan krisis. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan informasi mengenai asal video tersebut, mengambil sampel sayuran di pasar, kemudian melakukan pengujian di laboratorium untuk mengetahui apakah benar kandungan residu pestisida melebihi batas aman. Sambil menunggu hasil pengujian, pemerintah memberikan penjelasan kepada masyarakat agar tidak langsung mempercayai informasi yang belum terbukti. Masyarakat diminta menunggu hasil pemeriksaan resmi sehingga tidak terjadi kepanikan yang berlebihan.
Setelah hasil laboratorium keluar, diketahui bahwa kadar residu pestisida pada sayur masih berada dalam batas aman sesuai standar yang berlaku. Pemerintah kemudian segera menyampaikan hasil tersebut melalui konfirmasi pers, media sosial resmi, sistem pemerintah serta media massa agar informasi yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Selain memberikan aplikasi, pemerintah juga melakukan edukasi mengenai cara mencuci, mengolah sayur dengan benar sebelum dikonsumsi. Edukasi tersebut disampaikan melalui video, infografi, dan penyuluhan sehingga masyarakat memperoleh pengetahuan yang benar mengenai keamanan pangannya. Di sisi lain, kelompok tani dan pedagang juga ikut berperan dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat. Mereka menunjukkan proses budidaya yang sesuai dengan anjuran penggunaan pestisida serta menjelaskan bahwa petani telah mengikuti aturan mengenai dosis dan waktu penyemprotan sebelum panen. Melalui media sosial, berbagai konten edukasi juga dibuat untuk meluruskan informasi yang salah. Video singkat, poster, dan infografi dibagi agar masyarakat memahami kepentingan memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkan kepada orang lain. Dari kasus ini dapat dipahami bahwa krisis dalam agribisnis tidak langsung disebabkan oleh bencana alam atau gagal panen. Penyebaran informasi belum tentu benar-benar dapat menimbulkan dampak ekonomis yang besar bagi petani, pedagang, dan konsumen. Oleh karena itu, penanganan krisis harus dilakukan dengan cepat melalui pengumpulan data yang akurat, komunikasi yang terbuka, serta penyampaian informasi yang benar-benar kepada masyarakat. Dengan langkah tersebut, kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan dan aktivitas agribisnis dapat dikembangkan. Berdasarkan studi kasus tersebut, terdapat beberapa pelajaran yang penting yang kita ambil. Pertama, setiap informasi yang diterima, masyarakat harus terlebih dahulu diverifikasi kebenarannya sebelum disebarkan luas. Di era digital saat ini, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial. Yang kedua, komunikasi yang cepat dan terbuka merupakan kunci utama dalam mengatasi krisis. Ketika muncul isu yang dapat menimbulkan kepanikan, pemerintah maupun lembaga tenaga kerja segera memberikan penjelasan berdasarkan data dan fakta yang benar. Dengan demikian, masyarakat tidak mudah terpengaruh. Ketiga, kerjasama antar berbagai pihak sangat diperlukan dalam menangani krisis. Pemerintah, dinas pertanian, penyuluhan akademi, media massa, kelompok tani, hingga masyarakat harus saling bekerja sama agar penyelesaian masalah dapat dilakukan secara efektif. Yang keempat, edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan. Masyarakat perlu diberikan pemanfaatan mengenai cara memilih produk pertanian yang aman, pentingnya memperoleh informasi dan sesumber resmi. Selain itu, pelaku agribisnis juga harus mampu memanfaatkan teknologi digital secara profesional. Media sosial tidak hanya digunakan untuk promosi produk, tapi juga sebagai sarana memberikan edukasi, pembangunan kepercayaan konsumen, dan menjaga citra usaha ketika menghadapi suatu permasalahan. Apabila komunikasi dilakukan dengan baik, maka kepercayaan masyarakat akan lebih mudah dipublikasi. Dari pembahasan ini dapat dipahami bahwa manajemen krisis bukan hanya berfokus pada penyelesaian masalah setelah krisis terjadi, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, kesiagaan, penanganan yang cepat, serta evaluasi agar kejadian serupa tidak berulang di masa yang akan datang. Oleh karena itu, setiap pelaku agribisnis perlu memiliki kemampuan dalam mengelola krisis agar usaha yang dilakukan tetap mampu bertahan dan berkembang meskipun hadapi berbagai tantangan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen krisis yang baik, serta agribisnis akan menjadi lebih tangguh, mampu menjaga kepercayaan masyarakat, serta tetap memberikan kontribusi bagi ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi di Indonesia.
Nah, berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa manajemen krisis merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan advokasi di bidang agribisnis. Sektor agribisnis memiliki karakteristik yang sangat dinamis karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor alam, ekonomi, sosial, maupun perkembangan teknologi. Berbagai kondisi tersebut menyebabkan risiko terjadi krisis menjadi semakin besar sehingga memerlukan kemampuan untuk mengantisipasi mengelola serta memulihkan kepercayaan cepat dan tepat. Krisis dalam agribisnis dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti bencana alam yang mengakibatkan gagal panen, serangan organisasi pengganggu tanaman yang menurunkan produktivitas, perubahan iklim yang tidak menentu, fluktuasi harga komoditas yang menyebabkan kerugian petani, gangguan rantai pasok, sehingga penyebaran informasi yang tidak benar melalui media sosial. Seluruh bentuk krisis tersebut tidak hanya berdampak terhadap aspek produksi, tetapi juga mengaruhi pendapatan petani, pasar, kepercayaan konsumen, serta keberlangsungan usaha agribisnis. Oleh karena itu, penerapan manajemen krisis harus dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari tahap identifikasi risiko, penyusunan rencana mitigasi, pembentukan tim penanganan krisis, penyusunan strategi komunikasi, pelaksanaan tingkat darurat, hingga evaluasi setelah krisis berakhir. Selain kesiapan organisasi, komunikasi juga menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan penanganan krisis. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus akurat, jelas, terbuka, dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan kepanikan maupun kesalahpahaman. Perkembangan teknologi digital terus memberikan kontribusi yang besar dalam mendukung manajemen krisis. Sebagai platform digital seperti media sosial, website resmi, aplikasi pertanian, sistem informasi geografi, drone, sensor pertanian, serta teknologi big data dapat dimanfaatkan untuk membantu kondisi lapangan serta cepat mendeteksi potensi krisis lebih awal, memberikan informasi kepada masyarakat, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang berbasis data. Namun demikian, penggunaan teknologi digital juga memiliki tantangan sendiri. Penyebaran berita palsu atau hoax dapat membentuk suatu krisis apabila tidak segera ditangani. Bagi mahasiswa agribisnis, pemahaman mengenai manajemen krisis menjadi bekal yang sangat penting untuk menghadapi tantangan di dunia kerja. Mahasiswa hanya untuk menguasai teori, tapi juga mampu berpikir kritis mengenai permasalahan, menyusun strategi komunikasi, memanfaatkan teknologi digital, serta memberikan solusi berdasarkan data yang valid. Demikianlah pemaparan materi mengenai manajemen krisis dalam advokasi agribisnis yang telah saya sampaikan. Materi ini memberikan gambaran bahwa manajemen krisis merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan sektor agribisnis, terutama di tengah perkembangan teknologi, perubahan iklim, dan dinamika ekonomi yang semakin kompleks. Melalui pembahasan mengenai konsep dasar manajemen krisis, terdapat penanganan krisis, strategi komunikasi, pemanfaatan teknologi digital, hingga berbagai studi kasus yang terjadi di sektor pertanian. Sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan kompetensi dalam bidang komunikasi, analisis data, pemanfaatan teknologi digital, serta kemampuan menyusun strategi penyelesaian masalah.
Selain itu, kita juga perlu membawa sikap profesional, bertanggung jawab, adaptasi terhadap perubahan, serta mampu bekerja sama dengan berbagai pihak. Kemampuan tersebut menjadi faktor petani dalam mendukung keberhasilan advokasi agribisnis, sehingga setiap kebijakan mampu program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas lainnya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian, waktu, dan kesempatan yang telah diberikan selama presentasi ini berlangsung. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat bagi semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.